mangga Kang, silakan diujuk kopinya dan disedot oksigennya. Ya, tadi barusan kita sudah menyimak ya untuk materi pembahasan SOC ya, sistem SOC digital dan analognya oleh Kang Budi ya, sangat detail sekali ya. Jadi memang kita harus menekankan sekarang ke teknisi untuk mengenal bagian-bagian dari SOC, System on a Chip. Sekarang sudah tidak layak lagi dibilang CPU, karena CPU merupakan bagian dari SOC. Jadi ya kita maklumi saja kalau misalkan itu bilang singkatnya CPU. Kalau sekarang itu seperti perangkat-perangkat yang memang sudah full digital, seperti itu yang kompleks, itu rata-rata sudah menggunakan SOC atau System on a Chip. Di mana System on a Chip itu memiliki beberapa core atau prosesor ya, yang memang nanti akan mengolah beberapa bagian khusus untuk misalkan pengolahan data, pengolahan grafik, pengolahan untuk digital signal prosesornya. Nah ini kan sangatlah kompleks. Tapi ya perlu ditekankan dari tadi pembahasan mengenai bagian analog, bagian digital, kemudian mix sinyalnya. Nah itu tujuannya apa? Untuk mempermudah teknisi dalam proses pengerjaannya. Ada beberapa jalur yang menjadi prioritas pada saat kita mengerjakan kasus mati total. Tadi sempat dibahas kapan tegangan-tegangan ini, kemudian urutan tegangan-tegangan analognya, berikut dengan kapan tegangan digitalnya muncul. Ini ada baiknya bisa nanti sama Kang Budi juga jadi tambahan, itu dibuatkan seperti power boot sequencing, ada tambahan dari setiap ininya, dari setiap produk atau brand atau misalkan yang kebetulan kita punya. Misalkan begini masalahnya, pada saat kategori input output voltage atau misalkan tegangan output dari IC power ini, biasanya teknisi bingung mau tegangan mana dulu nih yang akan diukur. Nah mudah-mudahan jika memang ada petikan atau kutipan dari datasheet, ini bisa ditampilkan power boot sequencingnya. Dan ini sangat seru sekali kalau dibahas. Mengingat apa? Output dari IC power pun, kata tadi penekanan dari Kang Budi bahwa tidak semua tegangan harus diukur, yaitu tegangan-tegangan yang memang itu diperlukan untuk proses si SOC-nya bisa melakukan startup. Seperti tegangan 1,8 always on ya, atau yang tegangan memang itu harus hadir walaupun belum ditekan on off. Kemudian juga nanti ada tegangan yang memang ada ya, ini makanya nanti ada di ISTEC itu luar biasa kalau kata saya, ada voltage parametriknya ya, ada input output voltage-nya, kemudian ada untuk kontrol logiknya. Ini sudah sangat betul-betul lengkap. Nah, cuma ya dengan acara Nguber Orian ini lebih ditegaskan lagi apanya, yaitu tahapan pengerjaannya. Misalkan dengan ini ada konsultasi seperti ini. Nah, ada juga di grup saya lihat aktif benar itu grupnya di WA ya, kemudian nanti di di Facebook. Saya rasa luar biasa nih. Ini satu keuntungan untuk para teknisi selain menggunakan ISTEC yang akan memudahkan rekan-rekan dalam proses pengerjaan kasus per kasus, juga ini sebagai ajang untuk belajar. Nah, ini juga saya sudah menyiapkan sebenarnya Kang Budi, di SOC itu nanti yang paling terpenting itu brand SOC-nya atau tipe merek SOC-nya itu harus diperhatikan juga. Contohnya kalau untuk Qualcomm dan MediaTek, mungkin tahapan first boot-nya atau
boot state-nya, boot state SOC-nya itu bisa kita ambil perbandingan atau ada persamaan. Tapi tidak berlaku nanti di Exynos untuk boot state satunya. Nah, seperti itu. Jadi inilah tambahan mungkin dari Abah ya. Kita wajib, teknisi ini wajib belajar, harus mau belajar. Jangan pernah puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Jadi harus tetap mengetahui pekerjaannya lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Melihat sekarang luar biasa, kalau kita lihat perkembangan chipset SoC ini sudah betul-betul ada untuk generasi 8-nya sekarang ya. Luar biasa sekali. Nah, ini berarti nanti ada kaitannya dengan hardware yang lain. Contohnya pemanfaatan power management yang bisa jadi triple, ya, bukan lagi double, tapi triple power management. Ya, jadi harus mendukung sistem kinerja SoC. Itu saja mungkin penambahannya. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih Pak Ciko. Ya, terima kasih Abah. Kita sama-sama memberikan tepuk tangan buat guru kita, Abah. Ya, untuk selanjutnya ya sesi pertanyaan ya. Kita dari tim akan berusaha semaksimal mungkin bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Pertanyaan yang pertama dari abangku, guruku, cintaku, Abang Prianto di sini ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Abang Prianto selalu diberi keselamatan ya, rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertanyaannya yang pertama adalah kemarin saya dapat kasus Oppo A57 4G 2022 refurbished dengan kasus WiFi Bluetooth 3 detik auto off ya, auto mati. Tanpa ukur-ukur langsung eksekusi IC WiFi-nya. Sudah ganti IC WiFi gak down ya, belum selesai. Tracking syarat kerja ketemu VCN 18 PMU, mode aktif nggak keluar tegangan 1,8 volt. Cek datasheet ternyata itu punya IC power. Sayangnya user minta cancel, jadi nggak bisa sempat dieksekusi atau pekerjaannya dilanjutkan kembali. Nah, pertanyaannya, betulkah VCN 18 PMU itu yang mengeluarkan adalah IC Power MT6357 Pajero? Monggo, Kang. Silakan. Betul, jawabannya betul. Hah? Ntar dong, agak banyakan dikit ngapa ini, kita udah bacainnya panjang-panjang, jawabannya betul doang, kumaha ya. Oke. Oh ya, jadi tenang aja, tadi sebelumnya sebenarnya udah dicek tuh sama Kang Budi ya kan. Jadi begitu saya tanya langsung jawab betul gitu ya. Begitu kayak Kang ya? Iya. Hah? Beneran kan itu Kang, serius Kang? Betul. Iya betul, serius. Itu di voltage di output input output voltage ya, memang kita harus paham itu tadi, makanya tahapan tegangan kapan keluarnya Kang Budi ya itu. Jadi kalau kita bantu dengan datasheet IC power itu akan lebih jelas lagi buat Mas Pri ya, Guru Prianto itu. Kalau kita ingin memastikan tahapan-tahapan tegangan itu kapan dia keluar, ada baiknya kita coba cari datasheet IC ya, atau nih, karena memang kita kan namanya juga sedang belajar ya, atau sedang mencoba untuk bisa cari solusi. Kita cari persamaan jika memang tidak punya, atau memang kita bisa kalau dilihat compare atau melakukan perbandingan. Nah, ini Kang Budi PR juga buat kita. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat kalau kita punya datasheet bisa penambahan juga selain blok diagram ya. Jadi minimal untuk penggunaan input output tegangan urutannya ada. Sebenarnya di voltage parametrik itu sangat membantu sekali gitu kan. Before ya, after, trigger bar feature,
kemudian dengan trigger dengan USB itu sangat membantu sekali gitu sebetulnya. Dan itu memang ada tahapan seperti itu di datasheet-nya Power Management begitu. Silakan Kang Budi dilanjut. Ya, Kang Budi, ada yang mau ditambahin? Ke pertanyaan berikutnya aja langsung. Oke. Untuk abangku, Mas Pri, ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dengan 5 huruf betul ya. Oke. Pertanyaan dari teman kita ya, Abang Zain Hamizan ya. Izin tanya guru, langkah apa yang harus dilakukan setelah angkat IC CPU atau eMMC supaya tidak nambah yang rusak pada komponen-komponen yang lainnya? Oke, kebetulan lagi garap nih Redmi Note 5A ya, sama tuh ya sama yang tadi kita bahas. Awal ampere gantung 0,08 ampere, setelah ACP eMMC malah tidak ada respon setelah colok PSU. Mohon arahannya dari guru. Ya, seperti itu. Oke. Ya, Ini pertanyaannya lebih ke mungkin ke motorik hand skill gitu ya. oke. Jadi bagaimana caranya supaya setelah mengangkat SoC dan MMC tidak menambah yang rusak gitu ya pada komponen lainnya. Dan di sini kebetulan SoC-nya sudah diangkat ya. Kemudian di sini maaf ya, sudah di ACP eMMC-nya ya. Nah, eMMC-nya. Kemudian yang terjadi tidak ada respon ketika dicolok PSU. Nah, mungkin di sini pertanyaan lebih spesifiknya, tidak ada respon dicolok PSU itu apakah ditekan on off, tidak ada ampere, nilai ampere sama sekali atau bagaimana gitu ya. Seperti itu. Saudara Den Hamdan ini sedang mengerjakan. Ya. Iya, betul. Nah, sebelum ya, dieksekusi, itu. ya sebelum dieksekusi MMC, ini sebetulnya bukan MMC tapi YMCP ya Bah ya, soalnya di sini gabungan RAM dan ROM ya, seperti itu. Sebelum si YMCP ini dieksekusi, posisinya adalah nilai konsumsi arusnya adalah 80 mA ya. Ya. Nah, 80 mA itu biasanya si SoC masih bisa kedeteksi gitu ya. Cuman posisinya mati ya dan tidak ada OS gitu ya, atau bisa dikatakan mungkin gagal komunikasi dengan si IMCP-nya seperti itu. Kalau menurut saya kalau sudah terlanjur misalkan tidak ada respon sama sekali gitu ya, gitu. Sepertinya di sini si SoC-nya sudah ikut terganggu gitu. Nah, jadi mungkin untuk saudara Jain ini mau nggak mau coba si SoC-nya ini diangkat di ACP aja seperti itu. Kalian Kang ya? Sekalian seperti itu ya. Mudah-mudahan. Senggol sih kayaknya itu ya. Takutnya ketika proses proses resolder atau proses blower gitu ya. Ini kan kalau nggak salah si SoC ini kan dilem ya, ada timah yang pecah gitu ya di dalam. Letek itu kayaknya ya. Seperti itu. Ya, mungkin atau kurang terlindungi gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana supaya misalkan mengeksekusi sesuatu tapi tidak mengganggu area yang lain, ya memang harus betul-betul safety sih gitu ya. Nah, misalkan di sini analisanya di awal adalah mati total dengan nilai 80 mA, disinyalir ini EMCP-nya bermasalah. Tetapi bagaimana caranya, tujuannya mengeksekusi ini tapi tidak mengganggu SoC. Ya, misalkan dengan cara ditutup pakai apa sih namanya? Kertas itu kan, kertas foil, aluminium foil, ya. Ataupun lain sebagainya supaya tidak terganggu kayak banyak, gitu. Banyak cara sih ya. Atau mungkin ditutup dengan uang logam koin ya, yang ada timahnya supaya bisa terserap panasnya seperti itu. Dan tentunya mungkin di sini mungkin saya mohon maaf bukan berarti banyak melakukan latihan motorik hand skill seperti itu ya. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika karena setahu saya kalau misalkan YMCP ini dicabut, SoC-nya terpasang, ini masih bisa
booting ya. Ya. Masih bisa terdeteksi. Nah, ini kejadiannya setelah ini dicabut, ditekan on, tidak ada respon nilai konsumsi arusnya, berarti kemungkinan ini sudah terganggu kayak gitu ya. Gitu. Jadi intinya untuk lebih hati-hati saja mungkin dalam melakukan eksekusi seperti itu. Ya. Itu mungkin dari Abah ada tambahan, Bah? Jangan lupa membaca bismillah. Ya. Ya, kalau ini makanya ini materi seru sekali ya. Karena untuk proses startup ini melibatkan namanya kalau dikatakan 4 serangkai yang sekarang sudah dibuat jadi 3 serangkai. Jadi power, SOC dan memory seperti itu. Ya, jadi ada nanti keterlibatan yang dinamakan boot state 1, boot state 2 di mana nanti ada pengaruh yang namanya kalau untuk 60 sampai 80 nanti di sini melibatkan ada yang namanya SRAM dan DRAM. Jadi sudah melibatkan pihak lain sebetulnya ya kalau untuk ini proses boot state-nya. Jadi ada baiknya kalau memang tidak ada respon sama sekali, konsen dulu aja ke SOC, betul kata Kang Budi ya. Minimal kalau SOC dengan power sudah terjadi komunikasi, itu ada tanda-tanda ampere, tanda-tanda miliampere walaupun tidak tinggi atau low ampere, tidak jadi masalah. Low consumption current nggak jadi masalah, yang penting sudah ada respon. Dan ciri-cirinya SOC sudah diakses, biasanya kalau kita koneksi dengan PC itu ada bit connection ya, jadi simple gitu untuk kita analisa memprediksi yang sederhana dengan melihat miliampere atau koneksi dengan PC. Minimal SOC-nya bisa terdeteksi, kecuali ini ya, kecuali Exynos. Nah, kalau Exynos itu perlakuannya khusus. Begitu, Kang Budi. Ya, terima kasih Abah, terima kasih Kang Budi. Mudah-mudahan jawaban dari guru-guru kita di sini bisa membantu tadi Kang Zain ya. Dari Abang Silver Cell ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran sleep clock di saat booting ya. Simpel sekali itu. Ya, kalau terima kasih banyak juga Guru Silver Cell, atau saya sebut aja Guru Sukma gitu ya. Mungkin pertanyaan ini mewakili mungkin ya buat yang rekan-rekan yang lain. Pertanyaannya adalah tentang sleep clock gitu ya. Di kategori ini langsung saja saya panggil kategori control logic gitu ya. Bentar saya cari-cari dulu sleep clocknya ada atau tidak ada. Oh, ada ini ya. Nah, ini warnanya hijau. Nah, di sini sleep clock ya. Tadi teman-teman sudah tahu ini adalah power management PM8937 ya. Tadi saya lihat ada jalur sleep clock ya. Warna garisnya warna hijau. Kemudian kita pastikan di pin out IC-nya benar ya. Nomor pinnya 74, nama pinnya adalah sleep CLK1 atau sleep clock ya. Nah, kemudian di sini panahnya keluar ya, tujuannya adalah masuk ke SOC. Nah, sebelum masuk ke SOC di sini ada komponen pasif, ada resistor dan ini kapasitor ya. Nah, ini SOC-nya, kemudian kita coba cek di pin out-nya. Pin out. Nah, ini sleep clock juga ya. Di nomor pinnya AR40 gitu. Pertanyaannya apa itu sleep clock gitu ya? Ya, bukan tidur gitu ya. Tapi ada tapinya gitu ya. Kalau kemarin saya lihat di video TikToknya Abah ya, kalau nggak salah guru Abah itu kemarin menjelaskan ada namanya clock pasif dan ada clock aktif, gitu ya Abah ya, gitu. Ya. Clock pasif betul. itu nilainya lebih kecil daripada 32, clock aktif, ya. gitu. Nah, langsung aja mungkin kita singgung, yang mana sih clock aktifnya? Kan clock pasifnya sudah tahu adalah sleep clock. Nah, kemudian clock aktifnya yang mana gitu ya? Clock aktifnya adalah yang ini nih, BB clock 1. Ini adalah nilai clock yang besar.
lebih besar dari sleep clock seperti itu. Kemudian ngomong-ngomong, kok ada nilai besar di BB clock 1 dan ada nilai lebih rendah dari BB clock 1 atau di clock pasif ini nilainya memang berapa, kemudian satuannya apa, mungkin gitu ya Bah ya, itu. Kalau jarak satuannya apa Pak? Jarak Ya, meter. meter. Berat dan seterusnya ya, bisa kilo, bisa liter gitu ya. Nah ini maksudnya apa sih satuan nilai untuk clock gitu ya? Gitu. Mungkin ini khususnya buat teman-teman yang baru tahu, satuannya adalah hertz. Hertz ya. Hertz ini kalau misalkan teman-teman bisa lebih familiar diketemukan di komputer ya. Prosesor dengan clocknya sekian gigahertz gitu. Cuma ada urutannya ya gitu. 1000 hertz sama dengan berapa? Berarti kan berarti 1 kilo ya. 1 kilohertz. Kemudian 1000 kilo sama dengan 1 mega. 1000 mega berarti sama dengan 1 giga. 1000 giga berarti sama dengan 1 tera. Seperti itu. Itu mungkin ya Pak ya. Gitu. Nah, Terahertz ya, di bawah lantai 2. Ya. Sleep clock ini menurut yang saya ketahui dari zaman smartphone dulu sampai sekarang dan mungkin ke depan ya Pak ya, nilainya selalu itu saja tidak berubah ya Pak ya. Itu nilainya 32.768 kHz. Berarti 32.768 kHz. Ya, nilainya dari zaman smartphone dulu, sekarang dan seterusnya, setahu saya tidak ada perubahan, gitu. Beda dengan BB clock, ini biasanya nilainya itu megahertz ke atas ya. Ini kalau nggak salah yang di Redmi Note 5 ini nilainya 19,2 megahertz, ada juga yang 38 sekian megahertz seperti itu ya, gitu. Nah, tapi nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas apa sih potensi kerusakan jika clock pasif si sleep clock ini nilainya ada tapi tidak bulat, nilainya 32. Kemudian apa potensi kerusakannya sehingga misalkan si BB clock ini nilainya tidak bulat 19,2 atau nilainya tuh melenceng gitu ya kayak gitu. Itu akan ada potensi kerusakannya seperti itu ya. Nah, kalau untuk BB clock 1 ini pertanyaannya kapan nilai clock ini keluar, yaitu setelah si SoC mengeluarkan tegangan perintah ini, MSM BB clock 1 enable. Jadi urutannya tidak akan keluar begitu saja BB clock 1 ini sebelum si SoC mengeluarkan tegangan perintah. Ini adalah request dari SoC ke IC power ya. Tolong IC power keluarkan clock. Nah ini yang sumbernya dari kristal ini. Clock ini masuk ke SoC. Kemudian setelah IC power di sini mendapatkan perintah dari SoC melalui jalur perintahnya ini, barulah IC power mengeluarkan atau mengirimkan ini clock yang sebesar 19,2 MHz, namanya BB clock 1 masuk ke SoC seperti itu ya. Itu kalau untuk kapan keluarnya clock aktif si BB clock 1 ini. Nah kemudian pertanyaannya, untuk sleep clock ini kapan keluarnya? Begitu mungkin ya, seperti itu. Setahu saya ya, mungkin nanti Guru Abah menambahkan atau mungkin teman-teman nanti di kolom komentar juga ingin menambahkan boleh ataupun mengkoreksi boleh ataupun mungkin bertentangan juga boleh gitu ya. Setahu saya kalau sleep clock yang nilai clocknya sebesar 32.768 kHz, dia nilainya akan keluar, akan berdenyut setelah baterai sebagai sumber tegangan sudah terhubung dengan konektor baterai gitu. Jadi biasanya kalau baterai sudah terhubung dengan mainboard ya, itu tahapannya banyak. Dimana nanti kalau baterai sudah terhubung dengan konektor baterai, nanti akan ada yang namanya ini ya, PPH power. Sebelum on-off-nya ditekan, nilai tegangannya sudah keluar. Syaratnya baterai sudah terhubung, ya. Begitu juga sleep clock juga di sini nilainya sudah keluar dan sudah berdenyut atau berdetak, ya.
sebelum on off-nya ditekan. Itu setahu saya seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk pertanyaannya seperti apa sleep clock ya? Bagaimana tahapan nilai clocknya mulai berdenyut, mulai berdetak ya? Setelah baterai sebagai sumber tegangan sudah terhubung. Urutannya setelah setahu saya sih ya, setelah PPH powernya keluar, gitu ya. Gitu. PPH power keluar, sleep clock keluar, sudah standby dia seperti itu. Kemudian sleep clock ini kan tadi BB clock 1 ini yang nilainya 19,2 MHz dihasilkan oleh kristal ini ya. Nah, untuk sleep clock ini kan sama-sama sebuah clock dengan nilai clocknya 32768 kHz. Kristalnya atau komponennya ada di mana gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya ya gitu. Setahu saya kalau untuk yang di Qualcomm si kristal 32768 kHz itu di eksternal dia tidak ada, tapi dia sudah include, sudah ada di dalam, sudah terintegrasi dengan IC power, jadi clocknya sudah ada di dalam gitu. Tetapi kalau setahu saya kayak handphone yang generasi sebelumnya si kristal untuk menghasilkan clock 32768 kHz atau sleep clock ini kristalnya juga sama seperti kristal aktif ini, dia komponennya ada di luar, biasanya bentuknya tuh ukurannya panjang seperti itu. Tapi kalau untuk di seri Qualcomm si kristalnya sudah terintegrasi, sudah gabung dengan IC power kayak gitu. Jadi bisa juga kalau sleep clock ini nilainya tidak keluar, salah satu tersangkanya penyebabnya dari IC power itu sendiri karena sumbernya dari sini seperti itu. Jadi kalau bicara sumber dari mana kristalnya dari IC power, kemudian kapan urutannya si sleep clock ini keluar, wah belepotan. Setelah baterai sebagai sumber tegangan terhubung dengan konektor baterai ya. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan tentang sleep clock. Mungkin Guru Abah bisa lebih menyempurnakan dan menambahkan. Terima kasih ya. Ya, langsung aja ya Kang Budi. Ya, Langsung ya. Monggo Kang. Oke. Bismillah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mengenai sleep clock ini, itu sebetulnya clock yang sangat dibutuhkan pada proses startup. Nah, kemunculan clock internal dari IC power ataupun eksternal senilai 32,768 kHz ini pertama kali akan berdenyut ketika volt real time clock-nya hadir, yaitu sebesar 2,85 volt saat baterai tadi terhubung, kata Kang Budi. Saat baterai terhubung dengan mainboard, itu internal IC power akan mengaktifkan tiga poin. Yang pertama DDLO, Drain Device Lockout, kemudian VRTC dan UVLO. Jadi pada saat pertama kali baterai dihidupkan, Tangan dulu Pak, luar biasa penjelasannya. Ya. Mantap. Jadi pada saat pertama kali baterai terhubung dengan mainboard, internal IC power akan mengabsen, menanyakan ke ke baterainya apakah sudah memenuhi syarat untuk bisa mengaktifkan VRTC ya. Jika VRTC-nya senilai 2,85 sudah bisa terpenuhi, maka langsung otomatis ya kristal sleep clock 32,768 kHz ini akan segera aktif. Jadi syaratnya untuk sleep clock ini wajib baterainya di atas 2,85 volt ya, 2,85 volt. Nah, ini bisa dibuktikan jika baterai sudah dalam kondisi DDLO atau terjebak di 2,5 volt, itu alarm tidak bunyi lagi. Ya. Handphonenya ngedip atau handphonenya mati. Itu berada di posisi 3,2 volt, itu UVLO, under voltage lockout. Nah, saat masih under voltage lockout atau sisa baterai masih 3,2 volt, itu masih bisa ada alarm. Ya, walaupun tidak continue. Nah, itu menunjukkan bahwa VRTC-nya masih ada, denyut pemicu internal IC power-nya masih bekerja. Dan peran sleep clock saat booting.
jelas sekali kalau kita buka repair manual dari Samsung, di kasus repair manual Samsung itu nanti akan ada yang namanya on doesn't power on atau PON not on. Pada saat ponselnya ditekan on off tidak hidup, pasti itu di manual repairnya Samsung itu akan mengarahkan kepada cek internal sleep clock 32,768. Kenapa? Karena itu denyut pertama dari internal IC power supaya tidak terjadi delay. Ingat, kerusakan pada sleep clock itu mengakibatkan semua proses perintah menjadi delay. Mijitnya hari ini, nyalanya tahun depan. Begitu mungkin Kang Budi ya. Ya, jadi sleep clock ini wajib hadir. Kenapa? Jika kasusnya sleep clock bermasalah, pertama kita diberikan perintah akan terjadi delay. Kedua, jika itu pun handphone hidup, ya, waktu real time clock-nya tidak bisa, harus di-setting ulang. Konsekuensinya apa? Internet tidak bisa dipakai. Karena internet syaratnya harus real time clock. Sama seperti baterai CMOS mungkin di laptop seperti itu wajib hadir. Nah, kemudian yang ketiganya, jika sleep clock-nya bermasalah, sinyal tidak akan keluar. Boleh dicoba. Ya, boleh dicoba. Jadi peran sleep clock ini pada saat proses booting jelas dilibatkan. Cuma untuk tipe ponsel-ponsel sekarang itu internal sleep clock ditandai dengan apa? Pada saat ditekan on off ada konsumsi arus, itu menandakan bahwa internal denyut sleep clock-nya sudah bekerja. Itu saja ya Kang Budi. Terima Jadi kasih. ini penjelasan mengenai sleep clock 32,768. Terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi sleep clock ini sebetulnya lebih berperan untuk menjaga akurasi ya ya, real time clock. Ya, gitu. Kalau di mungkin saya pernah mengalami kasus sleep clock ini bermasalah. Dulu pernah di zaman Nokia seperti di nada ring ya, harusnya kan teng tong teng teng teng, ini delay suaranya ya. Ya seperti itulah. Itu salah satu gejala kerusakan dari sleep clock gitu ya. Masalah alarm dan seterusnya, seperti luar biasa mungkin di sini juga ada pertanyaan juga mengenai masing-masing membahas masalah clock gitu ya. Mungkin kalau saya sih bersama mungkin pernah mengalami waktu di zaman Nokia, di zaman BlackBerry melakukan pengukuran aktif, mengukur nilai clock menggunakan alat ya, namanya frekuensi counter gitu. Tapi setelah seiring dengan zaman teknologi gitu ya, pindah ke Android segala macam, analisa itu sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan mungkin ya, karena mungkin kasusnya tidak lagi viral atau tidak lagi tren seperti itu. Tapi mungkin bagi yang penasaran, untuk clock tersebut yang tadi saya sebutkan ataupun Abah sebutkan tadi, untuk sleep clock 32768 kHz, untuk clock aktif BB clock 19,2 MHz, itu alat ukurnya khusus ya. Tidak bisa menggunakan ampermeter, karena yang kita kejar di sini adalah memastikan nilai clocknya itu keluar dan nilainya dia itu tidak bergeser. Jadi nilainya itu ya semacam ini mungkin ya semacam kalau di taksi itu ada argo ya ya, nilainya itu dia diam ya 32768 kHz terus saja berdetak, nilai tidak lari-lari nilainya seperti itu. Baik itu di clock pasif sleep clock dan di clock aktif seperti halnya BB clock seperti itu ya. Itu mungkin untuk masalah clock penjelasannya dan satuannya seperti apa dan perbedaan antara clock pasif dan clock aktif itu apa gitu ya. Selanjutnya pertanyaan ciri-ciri induktor jalur VPH rusak padahal fisik bagus. Fisik bagus, ukur mode pasif nilai di bawah standar, harusnya 0,400 volt. Cuma ada 0,130 volt. Itu kan artinya arus yang mengalir lebih besar, jadi HP panas. Kebanyakan induktor itu jika
kita kenali dulu jenisnya induktor yang bersifat resistif dan induktor yang bersifat induktif. Jadi kedua jenis ini harus kita bisa bedakan, juga penempatan induktornya itu sendiri. Jadi begini, ketika induktor yang dipakai di output yang menghasilkan arus besar, itu digunakan sifat yang induktif. Ya, biasanya satuannya adalah Henry di situ sebagai penanda khususnya. Kemudian jika misalkan tadi tidak menghasilkan tegangan yang sesuai, atau misalkan tidak menghasilkan arus yang sesuai, jika booster misalkan tidak menghasilkan tegangan yang sesuai, jika dia bak regulator tidak menghasilkan arus yang sesuai, tugas kita apa? Mengukur induktor. Induktor sampai saat ini agak susah, tapi ada teknik, misalkan nyoba dulu dibuat seperti tapi harus pakai resistor ya. Ada trik ini namanya ya. Trik untuk memastikan apakah si induktornya ini bermasalah atau tidak, dipakai aja, boleh menggunakan resistor shunt istilahnya, ditambahkan resistor shunt ke sana di bagian itu untuk memastikan nilai hambatannya itu apakah bisa terdongkrak atau tidak. Jika terdongkrak berarti memang induktornya bermasalah. Tapi ini triknya namanya khusus ya, ini untuk yang induktor. Jika kita ingin memastikan induktornya ini bermasalah atau tidak, karena kesulitan untuk melakukan pengukuran induktor, ada baiknya coba dipancing, ya, dipancing aja dengan menggunakan air shunt sedikit untuk menaikkan nilai hambatan. Begitu, ya mudah-mudahan tidak puas. Ini karena apa? Ini harus menggunakan kabel yang ukurannya boleh menggunakan bekas handsfree dengan nilai hambatan yang begitu rendah biasanya. Nah, ciri-ciri dari induktor yang ditempatkan di input jelas nanti tidak akan mendongkrak tegangan. Jika dia ditempatkan di output jelas tidak akan mendongkrak ampere. Begitu. Kenapa? Karena jelas di sini induktor dipasangkannya seri di sana. Tugasnya itu adalah setiap ada arus yang lewat, dia harus menginduksi arusnya. Begitu. Ya. Menghasilkan puls yang lebih tinggi, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk Bang Pri, biasanya saya rasa Bang Pri ini sudah banyak sekali ya. Fisik bagus, ukur model pasif, nilai di bawah standar harusnya sekian. Nah, jadinya sekian. Itu kan harusnya yang mengalir lebih besar, jadi HP panas. Artinya begini, yaitu tadi, kalau induktor di output ini kaitannya dengan apa? Dengan arus. Ya, kaitannya dengan arus, dia mengkonversi DC to DC ya, dari tegangan DC jadi tegangan DC lagi, tapi dia memperbesar arus. Jadi tidak kaitannya. Nah, ini ya, kaitannya benar di sini. Dari 400 jadi 130. Berarti tegangannya kecil, arusnya meningkat. Artinya arus mengalir lebih besar, HP jadi panas. Betul. Jadi kalau HP jadi panas berarti ada seperti satu ya. Ini kita harus paham juga kalau untuk di rangkaian ada istilah overcurrent, overload, grounding. Jadi harus dipisahkan di sana. Kalau untuk overcurrent yaitu ketika kejadian panasnya karena arus berlebihan. Ya. Ada panasnya berlebihan, itu overcurrent, tapi minimal masih hidup. Beda sama overload, ya. Kalau overload itu arus kurang, ya, arusnya kurang, bebannya banyak. Jadi kasus yang tadi di Mas Pri ini sekedar saya menambahkan saja, ya, itu kegagalan di induktor karena kalau dilihat tegangannya menjadi rendah, artinya arusnya lebih besar. Jadi ada baiknya cara untuk menentukan begini. Cara untuk menemukan induktor yang sama. Cara menemukan induktor yang sama. Misalkan kita ada skematiknya, ya. Misalkan kita ada skematiknya. Kita tinggal lihat berapa nilai Henry-nya, kemudian kita bisa search ke tipe-tipe lain, tinggal ngetik saja di search engine-nya itu nilai Henry-nya. Nah, jika ada nanti akan ditemukan
induktor yang sama. Selain fisiknya dengan ukuran sama, dimensinya sama, juga nilainya sama. Mudah-mudahan tidak puas buat guru Pri, kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Ciko, Kang Budi, dilanjut. Ya, hatur nuhun Abah, terima kasih. Pastinya lobet, Pak.